Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah melewati 4 minggu Advent. Sebagai persiapan menyongsong kedatangan Kristus kedua kali, sekaligus menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Maka pada hari ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kami menyampaikan salam sukacita bagi kita semua. Selamat Hari Natal bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Damai Kristus memenuhi hidupmu. Selamat Hari Natal bagimu juga. Immanuel, Allah menyertai kita. Pada peringatan kelahiran Tuhan Yesus hari ini, kita diarahkan untuk memuji dan menyembah Yesus Kristus Tuhan yang lahir di kota mungil Betlehem. Seperti bala tentara sorga dan para gembala di padang Efrata, pada malam kelahiran Yesus mereka bernyanyi memuji Tuhan. Maka pada hari ini juga, pujilah Dia yang maha besar, agungkan namanya, kita bernyanyi.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepadamu. Supaya kami terhibur juga. Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 605 ayat yang pertama. Hukum Tuhan bagi kita pada ibadah malam Natal ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 48 ayat 2 dan ayat 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada mulanya seluruh ciptaan Tuhan itu adalah baik adanya. Sebab ibarat sebuah genta, berdentang sangat lembut kalimatnya. Allah melihat semuanya itu baik. Tuhan juga menempatkan manusia di Taman Eden sebagai tempat membangun persekutuan antara manusia dengan Tuhan. Ya, di taman, bukan di hutan. Sebab di Taman Edenlah berlangsung kehidupan yang teratur dan harmoni sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun manusia tidak mampu bertahan
untuk taat kepada penciptanya. Mereka memilih melawan Tuhan. Setiap orang mengikuti Adam dan Hawa yang membuat pilihan yang menyenangkan hati sendiri, bukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Perubahan besar yang terjadi adalah rusaknya hubungan dengan Allah. Jika sebelumnya manusia berjalan-jalan dan bercakap-cakap dengan Allah di Taman Eden, layaknya seorang sahabat, sekarang ketika mereka mendengar Dia, mereka bersembunyi. Hubungan dengan sesama ciptaan juga menjadi rusak. Timbullah iri hati, dendam, hingga pembunuhan. Di tengah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang makin pesat, kita sering mendengar berita yang menggelisahkan. Lapisan ozon yang menipis, laut dan danau yang tercemar, spesies yang punah, penghancuran hutan tropis, pemanasan global, keangkuhan, dan keserakahan manusia membutakan mata hatinya untuk melestarikan ciptaan Tuhan. Dampak dari dosa muncullah rasa takut. Masing-masing hanya mementingkan diri sendiri. Seiring perjalanan waktu, kita melihat semakin marak bentuk dan akibat dosa bagi kehidupan manusia yang merusak sendi-sendi kehidupan. Kasih sayang semakin krisis, manusia semakin menjauh dari Tuhan. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah tunduk di hadapan Tuhan untuk memohon keampunan dosa kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu buku ND nomor 424 ayat 4. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, pada malam Natal ini kami datang mengaku dosa kami yang kami lakukan melalui perkataan, penglihatan, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu. Kami belum sepenuhnya menyanyikan Tuhan dalam hidup kami, melalui kata dan perbuatan kami, sebab terkadang Penuhilah hati kami dengan Roh-Mu. pengampunan dosa, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 573 ayat 3.
Berita kelahiran Yesus Juru Selamat pada malam Natal ini diambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isa, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 598 ayat 2 sampai dengan ayat ketiga. Kelahiran Yesus berlangsung bukan di tengah kehidupan yang sempurna, tak kurang suatu apapun, tetapi di kandang domba, di palungan, tanda ketersisihan dari tempat yang wajar. Palungan sebagai tanda ketersisihan itu mengisyaratkan solidaritas Yesus dengan mereka yang terpaksa tinggal di gubuk perkampungan kota yang miskin, atau di pondok-pondok reot di desa-desa. Mereka yang tersisih dan terpinggirkan dari tengah masyarakat. Terima Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau rela dan solidar kepada kami orang yang hina ini. Para gembala di ladang adalah yang pertama menerima berita kelahiran Sang Juru Selamat. Begitu mereka menerima berita sukacita itu, dengan bersatu hati, mereka pergi ke Bethlehem dan berjumpa dengan Yusuf, Maria, dan bayi itu. Para ahli bintang datang dari timur, juga ikut menyembah Yesus, sebagaimana tertulis, kami telah melihat bintangnya, dan kami datang untuk menyembahnya. Emas, kemenyaan, dan mur mereka mempersembahkan kepada Yesus. Marilah kita juga mempersembahkan syukur atas kelahiran Juru Selamat kita.
kita bangkit berdiri dan menyalakan lilin. Biarlah terangnya menyinari hidup kita. Pergilah, beritakanlah bahwa Yesus adalah terang dunia. Kita berkenan mengangkat seluruh lilin kita ke atas. Ketika menyanyikan ayat ketiga, kita boleh mengayunkan lilin kita.
Jemaat tetap berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman yang pertama, ibadah kita saat ini adalah peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua, besok Kamis tanggal 25 Desember 2025 adalah pesta pertama peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian. Yang pertama pukul 6 WIB berbahasa Batak, dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Yang kedua pukul 10 WIB berbahasa Batak, dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Yang ketiga pukul 17 WIB berbahasa Indonesia, dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Yang ketiga, pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 adalah pesta kedua peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Gereja kita akan melaksanakan ibadah masuk pukul 19.30 WIB berbahasa Batak. Dan yang kedua, di pukul 10 WIB gereja kita akan melaksanakan perayaan Natal buat jemaat dengan sukacita. Kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 53 ayat yang pertama sampai selanjutnya, sambil mengumpulkan persembahan kantong 1A dan 1B.
akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, di ibadah perayaan peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus hari ini, firman Tuhan yang akan kita terima ditetapkan dari kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 25. Saya bacakan bagi kita yang ada di gereja ini, yang ada di aula dan di parkiran, dan juga yang mengikuti atau yang beribadah di rumah kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Saya akan mau menyampaikan salam Natal bagi kita sekalian, kita yang mengikuti ibadah pada sore hari ini. Selamat Natal. Bagi ibu bapak yang ada di aula dan yang ada di halaman gereja kita, karena ketidaktersediaan gereja kita juga bersama dalam sukacita ini, walaupun kita berbeda dalam tempat ibadah kita hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudara, setiap sampai pada perayaan Natal seperti ini, ada hal yang paling menyenangkan. Ada dua lagu yang tidak bisa dilupakan oleh orang Kristen Batak ketika sampai pada perayaan Natal. Pertama, nyanyian Nunga Jupang Musiari Pesta. Dan bahasa Indonesia ini nak sokona-sokona ada berasa. Saya nak sokona-sokona ada berasa. Iko bahasa Batak main. Boleh kita nyanyikan pemusik kami, boleh kita nyanyikan UPD nomor 57 ayat pertama. Anggoon sahirna sungguh nama sahabat. Mari kita nyanyikan bersama-sama sambil kita bersalaman dengan samping kiri kanan saudara-saudara kita. Maksudku bersemangat kita dan rasa roha supaya semakin berkeringat. Kalau kita nangis semuanya udah kalah nih, semakin diresapi deh. Jadi boleh aja mbak, nunggu saat kita sudah sampai, sudah tiba kembali dalam perayaan peringatan kelahiran Yesus Kristus Tuhan di tahun 2025 ini. Sekali lagi ibu bapak saudara, selamat hari Natal. Mungkin ini sudah menjadi perikom khotbah yang berulang-ulang kita dengar ketika kita tiba pada perayaan peringatan kelahiran Kristus seperti ini. Tetapi di hari peringatan Natal hari ini, saya coba ada 3 poin yang boleh kita bawa nanti dalam kehidupan keseharian kita dan boleh memberikan dampak yang kuat melanjutkan hidup kita, buah dari perayaan Natal kita di tahun 2025. Poin yang pertama yang mau kita renungkan
yang mau kita pegang dan hidupi dalam seluruh perjalanan hidup kita ini. Satu minggu lagi kita akan melampaui tahun 2025. Kita sudah menjalani hari-hari kehidupan kita juga di tahun 2025 ini. Mungkin kita memiliki banyak sekali rancangan-rancangan, banyak sekali cita-cita, harapan-harapan. Tetapi banyak di antara pengertian kita. Apa Ibu Bapak? Rancangan Allah sering melampaui pengertian manusia. Ini sangat penting. Sebagaimana Anda Risman pernah berkata seperti ini dalam buku Seri Selamatnya. Manusia punya bisa, tetapi Tuhan punya kuasa. Manusia punya bisa ini, bisa itu. Tetapi Tuhan punya kuasa. Coba kita cermati pengalaman hidup Yusuf dan Maria. Mereka sudah saling mencintai. Ada yang hadir hari ini sedang berbunga-bunga karena pacaran? Ada di sini? Atau sudah datang calon hela duduk bersama-sama dengan calon sembatuannya? Mungkin ada ya? Toema, bolotohoro naik helaki itu giho memakna atau di sejantung. Rapida budlon di gereja. Semua dengan kusuk beribadah kalau dia tetap jantungan. Abang dorong ini naik sebuah ketua tulak pon. Yusuf dan Maria yang sudah bertunangnya di muka umum, maka ia bermaksud menceraikannya dengan diam. Karena ini di luar rencana, di luar hal-hal yang dia pikirkan. Tapi kemudian dia berpikir supaya semuanya menjadi baik-baik saja. Tidak ada yang dipermalukan dan tidak ada yang menjadi seorang yang sepertinya mendapatkan aib. Dia mau meninggalkannya, menceraikannya dengan diam. Maka dari kisah ini mau diingatkan kepada kita Ibu Bapak dan saudara-saudara yang hadir dalam ibadah hari ini. Ternyata apa yang terjadi dalam diri Maria, apa yang terjadi dalam kisah hidup Yusuf dan Maria adalah sebuah rancangan Tuhan yang luar biasa, yang di luar pikiran, yang di luar pengertian manusia, di luar pikiran dan pengertian Yusuf dan Maria. Maka ini juga yang mau menjawab seluruh kehidupan kita di dalam perayaan Natal pada sore hari ini. Ini boleh memberikan sebuah pengertian dan pengajaran kepada kita Ibu Bapak saudara-saudara. Ternyata begitu banyak dalam kehidupan kita ini yang akan terjadi di luar rancangan, di luar pengertian, di luar logika. Saya memikirkannya maunya seperti ini. Ternyata Tuhan mengerjakan seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan. Saya merancangkan di tahun 2025 ini, seharusnya saya harus mendapatkan ini dan itu. Tetapi Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang lebih besar. Walaupun banyak hal yang kita inginkan, yang sudah kita rancangkan, yang sudah kita persiapkan, belum terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita akan bisa menjadi lebih tenang dan berkata, ada rancangan Tuhan yang lebih besar, yang sedang Tuhan rancangkan dalam kehidupan. Amin. Apalagi sudah mau dekat tanggal 1 Januari 2026. Banyak anak-anak muda dan perempuan-perempuan muda ketakutan ikut ibadah keluarga tanggal 1 Januari. Ya. Kenapa? Nanti pertanyaannya, gimana ini? 2024 ini dan 2025 yang kamu dokter. Nanti jawab dengan perkataan ini ya. Bila ada rancangan Tuhan lebih besar dari rancangan manusia. Amin. Tapi buka juga hatimu supaya rancangan Tuhan itu bisa terwujud di dalam hidup. Itu yang pertama. Pahami, hidupi bahwa rancangan Allah sering melampaui pikiran-pikiran dan pengertian manusia. Lalu yang kedua dari firman Tuhan dalam masa Natal nanti, saya dalam bersering pernikahan selalu katakan seperti ini. Laki-laki yang berani pacaran adalah laki-laki yang berani putus. Tapi laki-laki yang berani menikah
adalah laki-laki yang tidak mau bercerai. Karena ada saja laki-laki kemudian tidak mau lagi menikah karena putus dari pacarnya. Ada di gereja ini? Semoga tidak ada ya. Kenapa nggak menguli paman? Aku putus dari pacarku yang pertama. Lalu kenapa aku nggak bisa menerima kami putus? Buat apa? Yang benar itu adalah orang yang berani pacaran, adalah yang berani berpisah. Tapi orang yang berani menikah adalah orang yang berani tidak akan pernah bercerai, walaupun apa yang terjadi dalam kehidupannya hanya kematian yang menceraikannya. Yusuf di sini dalam masa pertunangannya dengan Maria, kemudian dia mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan Maria. Tadi kemudian dalam mimpinya malaikat Tuhan datang menjumpainya. Lalu malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, melakukan sesuatu hal yang walaupun terkadang berbeda, bahkan di luar pikiran dan keinginan. Apalagi di zaman sekarang ini, bagaimana kita semakin digerogoti oleh roh individualis dan egois. Kita sangat sulit untuk mau dan taat kepada perkataan-perkataan yang boleh mengingatkan kita. Sering kita menjadi marah kalau ada yang mengingatkan kita, mau mengarahkan kita dan membawa kita ke hal yang sesungguhnya lebih baik. Itu sedang dialami oleh ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua pada zaman. Saya lihat ini, saya bukan tiktokers ya, tapi saya suka tiba-tiba nongol handphone seperti ini. Apa beda anak sekarang kalau nangis dengan anak zaman dulu kalau nangis? Kalau anak zaman sekarang nangis, mama papanya pasti langsung bilang, ke mall mana kita nak? Kalau anak-anak zaman sekarang nangis, apa permintaanmu nak? Kalau bapak ibu yang hadir dalam ibadah ini sekarang waktu masa kecilnya nangis sama bapak mamanya, apa yang datang? Libas-libas benar. Tangis itu ya, apa nangis-nangis? Tutup mulutmu, terinakan atau rasa itu tidak kan? Kepada Yusuf bahwa dia yang lain itu adalah Yesus, namailah dia Yesus, dan dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Dan itu menjadi topik dalam ibadah peringatan Natal Kristus hari ini kepada kita. Allah menyertai. Maka kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini memberikan keyakinan kepada kita. Kedatangan Yesus ke dunia ini menghancurkan segala bentuk ketakutan sebagai buah dari dosa itu. Tapi kemudian melahirkan keyakinan, melahirkan optimisme di dalam kehidupan. Saya sudah berulang kali mengatakan dalam khotbah, tapi di Natal ini juga saya ulang kembali. Kalau sudah ada yang mendengarnya, jangan dibilang dalam hatinya ya, mau saudara. Ini tentang menyertai. Bagaimana ini bisa terjadi juga ketika mau menyambut Natal. Sama seperti di Cijantung ini juga, dahulu di kampung kita juga, kalau sudah mau Natal itu, maka orang akan lebih sering datang ke gereja, latihan Natal. Dan ada juga Natal pemuda, Natal Naposo Bulu. Enggak seperti sekarang ini. Dulu di kampung kita itu tidak ada lampu listrik, semua dalam kegelapan, hanya menggunakan lampu obor dan sebagainya. Maka biasanya pulang Natal, latihan Natal, ternyata mereka sama-sama sedang ketemu. Tapi bagaimana si pria itu mengatakan kepada gadisnya, jangan aku ada. Sekarang itu juga yang dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada kita. Mungkin banyak juga ketakutan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita ini. Tetapi jika kita diizinkan Tuhan merayakan Natal hari ini, buang segala bentuk ketakutan, buang segala bentuk kekhawatiran, karena Yesus sudah datang, hadir, menyertai, dan tinggal bersama-sama dengan kita. Amin. Di rumah kita, di keluarga kita, dia benar-benar hadir. Makanya tema Natal tahun 2025 dikatakan Allah hadir menyelamatkan. Jangan ada yang merasa ketakutan, tapi jika Tuhan izinkan kita merayakan Natal hari ini, lahirkan, bangkitkan, gelorakan keyakinan dan optimisme dalam diri kita masing-masing.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersukacita, kami sungguh bersyukur karena hari ini Tuhan layakkan kami hadir dalam ibadah peringatan kelahiran Kristus Yesus Tuhan kami. Sukacita sehingga kami boleh hadir di bait-Mu yang meneruskan hidup kami, pribadi lepas pribadi, dengan keluarga dan dalam pekerjaan bangsa. Dan setelah kami mengakhiri ibadah ini, kami sungguh percaya Kau akan menyertai kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, dan juga dalam suasana sukacita Natal dan menyambut tahun yang baru 2026. Jika kami akan melakukan berbagai perjalanan perkunjungan, baik di kota Jakarta ini atau keluar dari kota Jakarta ini, mau berjumpa dengan keluarga, famili atau siapapun, kami yakin dan percaya Tuhan akan terus menyertai dan menjagai kami sehingga kami tetap dalam sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita berikan sukacita kita, persembahan kita bernyanyi.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.